Pertukaran itu kan mencari untung. Makanya orang Arab juga bilang riba itu juga sama aja, jual beli, tidak ada beda. Riba pun cari untung, jual beli juga cari untung. Apa bedanya jual beli dengan riba? Inilah yang banyak hari ini, Pak. Nah, sebagai merefresh, mengulangi Bapak Ibu, jual beli itu kan transaksi yang dihalalkan oleh Allah. Transaksi jual beli beda sama riba. Ya. Al-Quran surah kedua ayat 275 itu Allah menjawab pertanyaan orang-orang, ungkapan orang Arab jahiliyah. Di mana orang Arab jahiliyah dulu mengatakan qalu innamal bai'u mithlur riba. Qalu, mereka, siapa orang Arab jahiliyah waktu itu? Orang Arab ketika itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena sama-sama bicara untung. Makanya namanya jual beli itu cerita keuntungan, Pak. Waktu kita bahas akad dulu, itu kan ada akad tujuannya tabarruk, ada tujuannya bisnis, muawadah. Tabarruk, tolong menolong. Nah, jual beli itu masuk kategori akad tujuannya muawadah, bisnis. Boleh cerita untung. Nah, makanya orang Arab pun menganggap begitu. Innamal bai'u mithlur riba. Sama aja jual beli itu dengan riba. Kenapa mereka samakan? Sama-sama cari keuntungan. Jual beli menjual barang sesuai dengan makna jual beli. Mubadalah malun bimalin ala sabilit tamlik antaradin. Pertukaran harta dengan harta ala sabilit tamlik, dengan jalan kepemilikan, sebab jalan kepemilikan antarodin, suka dengan suka, saling ridho, tarodin, saling ridho. Pertukaran itu kan mencari untung. Makanya orang Arab juga bilang riba itu juga sama aja, jual beli, tidak ada beda. Riba pun cari untung, jual beli juga cari untung. Apa bedanya jual beli dengan riba? Inilah yang banyak hari ini, Pak. Memang kalau kita perhatikan sedikit aja, Pak. Jual ini penghapus, anggaplah harganya 10.000. Nah, modalnya berapa? Anggaplah 7.000. Cari untung kan 3.000. Ya. Jual emas, satu emas ditukar tambah, ada kelebihan, tidak banyak juga, 20.000. Kan sama-sama cari untung. Ya. Makanya ungkapan orang Arab demikian dijawab oleh Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Allah telah halalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Artinya apa? Dari jawaban Allah ini mengatakan, bisa dipahami kalau jual beli itu tidak sama dengan riba. Meski dalam transaksi jual beli ada riba, ya, meski dalam riba itu bentuknya aktivitasnya jual beli, tapi jual beli dengan riba dua hal yang beda. Kalau jual beli itu boleh, riba itu diharamkan. Nih. Hari ini kan banyak perangai, mohon maaf, seperti orang Arab jahiliyah dulu. Apa bedanya, Ustaz? Sikit aja bedanya. Coba beli emas tukar tambah emas tuh, Pak Bu. Punya cincin emas tukar dengan emas yang baru. Ya, yang punya kita emas tak pakai permata, mau ditukar yang pakai permata. Ya, ketika terjadi pertukaran, si penjual minta duit tukar, duit tempah 20.000 misalkan. Emasnya sama-sama emas, terjadi kelebihan 20.000. Nah,
Ini kan prakteknya masuk kategori riba fadl. Dalam Islam itu masuk riba fadl namanya. Riba karena ada kelebihan. Kita punya emas, mau ditukar dengan emas, sama-sama emas, ada kelebihan. Kelebihannya berapa? 20.000. Nah 20.000 itulah fadlnya. 20.000 itulah ribanya. Tapi bagaimana supaya aman? Nah, ada solusi. Kenapa? Karena syariat itu diturunkan oleh Allah itu solusi. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai solusi untuk setiap masalah. Asy-syari'atu hiya mu'alijatun limusyakilil insan. Syariat itu adalah solusi atas muskil masalah manusia al-insan. Kalau aturan Islam dipakai ada solusi, aturan Islam dipakai maka keluarlah kita dari masalah. Dalam kasus masalah seperti ini solusinya apa? Dijual dulu emas kita, dapat duitnya, baru beli emas yang pakai permata yang kita inginkan. Nah, terjadi kelebihan itu tidak riba. Oh, kan beda dikit aja tuh Ustaz. Nah, itu kan sama aja. Mana sama? Itu tidak sama, Pak. Misalkan harga emas 2.220.000. Kalau kita beli, Pak. Kita beli emas 2.220.000. Ya. Nah, kalau kita tukar tambah, harganya itu kan dikenakan 20.000. 20.000. Ada kelebihan 20.000. Nih tukar tambah nih. Bah, ini kamu kena duit cas 20.000. Kenapa? Pakai permata, upah tempah. 20.000 kan? Nah, padahal kalau ini terjadi kan riba. Kalau kita kasih solusinya apa? Jual dulu emas bapak punya. Kalau harga beli emas 22.220.000, sementara kalau kita jual 2.200.000, kita jual 2.200.000 emas yang kita punya. Setelah itu kita tambah duit 20, terjadi serah terima, kita serahkan emas kita yang tak ada permatanya. Kita dapat duit 2.200.000. Nah, kita ambil duit kantong kita 20.000, beli emas pakai permata. Sekilas anggapannya sama, padahal akadnya sudah beda. Kalau yang pertama ditukar tambah emas kita, ditukar dengan emas yang baru, ditambah 20.000, ini menjadi fadl. Kalau yang kedua, emas kita bukan ditukar tambah, kelebihan 20.000 itu bukan tukar tambah, karena harga emas belinya 220.000. Harga jualnya kalau kita jual 220, 2.200.000. Kalau kita beli 2.220.000, bertambah 20.000. Kalau yang pertama penambahan fadl dia. Kalau yang kedua bukan penambahan, karena harga jualnya, harga belinya. Maka terjadi perbedaan, tidak sama. Yang pertama mengantarkan kita pada transaksi riba yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua bentuk transaksi yang syar'i yang dibolehkan, solusi dari tukar tambah. Sama kayak gini, ya kan? Orang menempah gitu. Menempah berapa harga emas? Kalau nempah satu emas 2.200.000, saya mau nempah 10 emas. Ketika nempah 10 emas, bayar 22.200.000 kan? 22 juta dia bayar 10 emas. Nah, kalau ibu bapak beli bayar emas karena ditempah, emasnya dibayar cash 22 juta. Tapi kalau diambil emasnya itu ketika dibayar 22 juta, emas yang ditempah tak langsung diambil, si penjual emas tak langsung menyerahkan emas yang kita inginkan, karena tak mungkin diserahkan. Kenapa? Karena kita menempah. Karena menempah tentu dengan motif tertentu, Pak.
Berarti butuh waktu 3-4 hari ke depan baru siap emasnya. Misalkan buat gelang tertulis nama suami dan istrinya. Yang seperti itu kan tempah, butuh waktu beberapa hari menyiapkannya. Berapa harganya 10 emas? 22 juta dibayar cash. Tapi 2 hari 3 hari kemudian baru dapat emasnya, tempahan tadi. Ini kan jadi riba nih Pak. Riba. Solusinya seperti apa? Bapak beli emas yang bongkahan, emas yang murni belum diolah tadi, 10 emas. Berapa harganya? 20 juta. Ya, atau 21 juta. Oke, 21 juta. Berapa harganya 10 emas? 21 juta. Nih dibayar cash. Terjadi serah terima. Bapak bayar duit, Bapak terima emas yang murninya. Setelah itu selesai akad jual belinya, selanjutnya emas yang murni tadi Bapak lakukan akad ijaroh, akad tempahan, mengupah orang toko emas untuk membuat gelang emas sesuai keinginan. Upahnya berapa? 1 juta. Harganya nanti totalnya sama aja 22 juta Pak. Tapi beda. Yang pertama akadnya riba nasiah, yang kedua akadnya ijaroh. Yang pertama dilarang, yang kedua boleh. Begitu. Makanya apa yang Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah mengharamkan riba, karena memang jual beli dengan riba itu beda. Meski orang Arab dulu menganggap jual beli dengan riba itu sama, tapi kalau kita telaah dari kasus-kasus contoh tadi, itu ternyata jual beli dengan riba jelas perbedaannya. Di mana letak bedanya? Perbedaannya pada akad atau transaksinya. Berubah akadnya, berubah hukumnya. Berubah transaksinya, maka berbeda hukumnya.